بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Mafatihus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada pada malam hari ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga kita di bulan Ramadan ini dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya dari zaman jahiliyah sampai saat ini. Para pemirsa Mafatihus Sa'adah dimanapun kalian berada, kesempatan kali ini kita akan berbincang, ngobrol santai, gitu kan? Ya. Nah, ngobrol santai berkenaan dengan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya para pemirsa juga ingin ya, atau biasa kita sebut itu malam Lailatul Qadar. Nah, nanti kita akan mengupas berkaitan dengan malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Seno dan rekan saya di sini Mas Ma'arif. Nanti kita akan berbincang-bincang. Nah, begitu Ustadz Seno? Siap. Sehat semua? Ini alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, ini mau langsung atau mau? Ya, bertahap langsung. Oke. Nah, para pemirsa sekalian, tentunya 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini itu adalah hari-hari yang ditunggu para pemirsa umat Islam ketika di bulan Ramadan. Nah, di situ kita harus merasakan kenikmatan beribadah di bulan Ramadan ini, menjalankan segala rentetan peribadatan di bulan Ramadan ini. Nah, nanti kita akan berbincang bersama, kita akan ketahui bersama. Maka dari itu silahkan bagi para pemirsa, teman-teman dimanapun berada, jangan di skip ya, jangan di skip video ini agar tidak gagal paham, tidak gagal pengertian. Jadi terus tonton ya, jangan beranjak kemana-mana agar ilmu yang kami berikan kepada para pemirsa semuanya juga tersampaikan. Dan yang terlebih jangan lupa subscribe channel ini, lalu like video ini, dan berilah komen-komen yang positif dan membangun. Begitu. Nah, mungkin Mas Ma'arif ya, nanti bisa memberikan beberapa hal pertanyaan kepada Ustadz Seno agar ya kita itu apa sebagai perwakilan pemirsa. Biasanya tuh malam Lailatul Qadar itu apa, atau mana ada yang tahu, nggak tahu kan? Nah, terus bagaimana sih? Nah, waktunya kapan, seperti apa? Nah, nanti bisa sharing bertanya. Gitu Mas Arif dan Ustadz Seno. Langsung bisa kita sambil berjalan ngobrol kupas tentang malam Lailatul Qadar. Itu Mas. Siap. Ya, di sini saya mewakili para subscriber Mafatihus Sa'adah. Nah, di sini saya akan memberikan
Qadar, sejarahnya, terus bagaimana kita cara untuk mendapat malam Lailatul Qadar itu, dan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari malam Lailatul Qadar. Ya, langsung saja Ustaz Chenoy. Yang pertama saya tanyakan yaitu terkait Lailatul Qadar itu munculnya tuh pertama sejarahnya itu berawal dari hal apa, kejadian apa itu? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi pada wabarakatuh. sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, para subscriber Fathul channel dimanapun berada, ya, dan sedulur-sedulur siapapun dimanapun berada, alhamdulillah ya, malam hari ini ya kita ditemukan ya, dalam sebuah obrolan santai ya tentang 10 hari terakhir Ramadan, ada suatu momen yang sangat istimewa yaitu malam kemuliaan. Kita ditemukan oleh Allah ya di sini, di tempat yang ya, santai ya. Nah, ini namanya warung makan Klenger. Ya. Di tempat ini yang sangat nyaman ya, untuk teman-teman ya dimanapun berada ya bisa berkunjung sini ya untuk menikmatinya, yaitu di Jalan Paris ya, di Jalan Paris. Alhamdulillah kalau kami sudah biasa pertemuan di tempat ini ya, ini ada meeting room dan sebagainya. Kemudian juga menunya wow ya, nikmat-nikmat. Tadi saya pesan nasi goreng Hongkong. Tadi pesan apa ini Mas Arif? Nasi goreng babat. Wah, kalau Mas Arif tadi pesan Ayam saus Inggris. wah, mantap. Ini menunya mantap-mantap. Sangat recommended. Ya, langsung saja. Saya akan menjawab ya, beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Marif tadi. Dan saya rasa banyak teman-teman semua ya dimanapun berada itu ingin tahu ya sejatinya seperti apa malam kemuliaan. Tadi Mas Marif menanyakan sejarahnya, peristiwa apa yang melatar belakangi munculnya ini. Jadi gini, malam kemuliaan itu disebutkan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya. Ya, ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Ya. Dalam ayat lain yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 3 dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul barakah. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang berkah. Pengertiannya sama. Jadi yang dimaksud malam kemuliaan itu, jadi Allah menurunkan atau menciptakan suatu malam yang sangat dimuliakan ini, atau Allah menganugerahkan ya, kepada kita umat manusia ini suatu malam yang sangat diberkahi ini. Sejarah ya, kemunculannya adalah diturunkannya Al-Quran. Sejarah kemunculannya adalah diturunkannya Al-Quran. Ini menunjukkan betapa luar biasanya momen turunnya Al-Quran itu. Sampai-sampai momen turunnya Al-Quran yang pertama kali itu di malam yang terjadinya turunnya Al-Quran itu disebut Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya. Jadi dalam sebuah pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Jadi peristiwa agung yang terjadi pada suatu malam disebut Lailatul Qadar itu adalah salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, pada malam kemuliaan ini Al-Quran diturunkan secara sekaligus 30 juz. Orang bertanya-tanya, dalam beberapa riwayat kan dijelaskan Al-Quran kan berangsur-angsur ya. Selama berapa tahun gitu, kira-kira 23 tahun ya. Tapi kok kemudian Ibnu Abbas menyatakan turun sekaligus. Orang banyak bertanya. Nah, yang dimaksud Ibnu Abbas ini, jadi Al-Quran diturunkan sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian dari Baitul Izzah di langit dunia itu diturunkan secara bertahap ya kepada Rasulullah dalam waktu-waktu yang beda-beda. Ya, jadi itu seputar sejarah malam kemuliaan itu adalah erat kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Ya, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan sampai terkait dengan sejarah itu.
tadi udah mencakup langsung sejarahnya. Nah, Ya. itu bagaimana seorang muslim itu untuk bisa mencapai meraih malam Lailatul Qadar itu bagaimana prosesnya, apakah ada tahap-tahapnya atau ada harus berdiam diri di masjid atau hal-hal ibadah apa yang bisa untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut? Ya, terima kasih. Dua pertanyaan sangat menarik ya. Dan ini mungkin pertanyaan dari sekian banyak karena hampir semua orang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin mereka bertanya-tanya caranya bagaimana, ya, sehingga dari cerita-cerita yang sering saya dengar banyak cara orang-orang mencari malam Lailatul Qadar itu. Saya pernah dengar ada orang yang untuk mencari malam Lailatul Qadar itu dia bersemedi di puncak gunung ya, atau bersemedi di gua yang menyendiri ya, atau tempat yang sepi ya. Terus kemudian di situ dia bermeditasi ya, menghidupkan cipta ya, untuk mendapatkan sesuatu. Ada juga yang tidak tidur semalam suntuk ya, pada waktu-waktu yang diyakini itu adalah malam kemuliaan. Terus kemudian ada yang menempuh perjalanan ke suatu tempat ya. Nah, banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencari malam kemuliaan itu. Namun kita sebagai umat muslim ya, tentu Rasulullah sudah mengajarkan ya cara-caranya supaya kita bisa mendapatkannya, dan tidak harus bersemedi di puncak gunung, di dalam gua, atau menempuh perjalanan ya, berendam di sungai dan sebagainya. Tidak seperti itu kalau yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah kita ya, pada suatu malam-malam yang menurut kita yakin itu adalah malam kemuliaan, ya kita diminta oleh Rasulullah untuk memperbanyak ibadah. Ibadah macam-macam, bisa tilawah Al-Quran, bisa sholat malam ya, atau qiyamul lail ya. Bisa kemudian kita berzikir dan lain sebagainya ya. Banyak peribadatan yang bisa kita lakukan ya. Tempatnya di mana? Ya, kalau Rasulullah mengajarkan pada 10 malam terakhir Ramadan itu Rasulullah mengajarkan i'tikaf. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita selami lebih dalam lagi ya, ajaran i'tikaf yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ya erat kaitannya dengan malam kemuliaan itu. Ya, ada hubungannya dengan malam kemuliaan itu. Sehingga pada 10 terakhir Ramadan ini Rasulullah memang benar-benar menganjurkan kita untuk fokus, untuk serius. Maka terutama pada masa sebelum pandemi COVID-19 ya, itu hampir masjid-masjid tertentu itu membuka kesempatan orang-orang yang ingin fokus dalam beribadah untuk mendapatkan malam kemuliaan itu dengan melakukan i'tikaf. Dua kegiatan amalan berdiam diri di masjid, tidak kemana-mana ya. Nah, kemudian fokus ibadah, sholat 5 waktu, kemudian bisa baca Al-Quran, bisa berzikir ya, bisa baca buku dan lain sebagainya ya. Banyak amalan-amalan yang bisa didapat dari situ. Itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah ya, ketika untuk mendapatkan kemuliaan. Makanya kita bisa mempraktekannya ya. Misalnya kita dekat dengan masjid, atau misalnya kita yang sekarang sedang di pondok misalnya ya, bisa kita mengamalkan itu ya. Tidak harus selama 10 malam terakhir 10 hari, tidak harus lengkap selama 10 hari. Kalau bisa 10 hari lengkap ya bagus ya. Namun kalau misalnya saya 3 hari aja misalnya, atau saya sehari semalam dan sebagainya fokus, atau saya tak malam-malam ganjil ya, yang kita yakini sebagai malam kemuliaan, nah, itu bisa gitu, seperti itu. Itu yang saya menjawab dari pertanyaan Mas Ma'rif tadi terkait upaya apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak perlu harus semedi di puncak gunung ya, Tidak perlu. atau harus menempuh perjalanan mengelilingi sesuatu ya. Nah, terus ya, begitu, tidak harus seperti itu. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan yang tadi saya jelaskan tadi. Silakan. Ya, tadi kan kita sedikit menyinggung mengenai i'tikaf sebelum masa pandemi. Nah, Ya. ketika udah masa pandemi ada nggak tips tersendiri ketika kita ingin i'tikaf dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, gimana Kak? Ya, jadi gini ya, memang ya pada masa pandemi
COVID-19 ini, ya kita sadari bahwa banyak gejala ya. Kita harus hati-hati ya terkait dengan pandemi COVID-19, dan para ulama kita, Muhammadiyah, sudah memberikan arahan-arahan ya terkait dengan supaya kita tidak banyak berkerumun dan sebagainya. Tentu ketika kita mau melakukan yang namanya itikaf itu kan bukan suatu amalan yang wajib ya. Tapi ketika kita ingin seperti itu ya, itu tentu misalnya kita memungkinkan, misalnya ada suatu masjid ya, rumah kita dekat dengan masjid ya, dan di situ mungkin ya kebetulan tidak banyak orang ya, atau mungkin hanya beberapa orang saja yang melakukan, itu nggak apa-apa. Misalnya dalam satu masjid misalnya 5 orang beritikaf, itu kan tidak sampai berkerumun ya, tidak apa-apa ya, tetap bisa dijalankan itikaf itu. Yang penting kan tidak sampai dalam satu masjid itu ada 50 orang atau ratusan orang, nah itu ya mungkin ada hambatan. Tapi kalau misalnya dalam satu masjid itu pesertanya hanya 5 orang atau apa, ya saya rasa tidak jadi masalah. Atau ya jelas peserta itikaf itu jelas semuanya orang negatif COVID-19 ya, orang sehat semua ya. Ya toh juga sama-sama nggak kemana-mana, itu kan tidak apa-apa ya, berdiam diri kan aman ya. Jadi saya rasa pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Allah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi. Ini terkadang kan orang-orang tertentu Ya. apakah itu wah, apakah ini malam Lailatul Qadar? Nah, apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dirasakan setiap orang yang melakukan iktikaf atau orang yang ingin meraihnya di 10 hari Ramadan? Nah, itu bisa dirasakan atau seperti apa? Nah, memang banyak orang bertanya-tanya gejala-gejalanya malam Lailatul Qadar seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Itu banyak orang bertanya seperti itu. Dan memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Misalnya contohnya ketika misalnya langit cerah ya, ada yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian suasana malam itu hening ya. Terus ada kesan sangat tenteram. Jadi malam langit cerah, hening dan sangat tenteram. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan seperti itu. Namun yang jelas Rasulullah telah memberikan petunjuk terkait kalau kita mau mencari Lailatul Qadar itu dalam suatu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Ya, jadi itu penjelasan petunjuk Rasulullah. Iltamisu, carilah oleh kamu sekalian Lailatul Qadri, akan malam kemuliaan itu fil witri, pada malam-malam ganjil ya, minal ashri, dari 10 terakhir Ramadan. Di dalam riwayat lain disebut minal asri al awakhir ya, lebih jelas, lebih tajam lagi ya. Jadi pada 10 terakhir, malam-malam 10 terakhir. Jadi dalam hadis itu lebih dikerucutkan lagi. Nah, kapan kita mau mencari Lailatul Qadar? Ya pada malam 10 terakhir Ramadan. Kapan lagi? Malam-malam ganjil. Ya malam ganjil misalnya 21 ya, kemudian 23, kemudian 25 ya, 27, 29 ya, itu kan. Nah, sekarang hari keberapa? Sekarang malam 23. Ya mudah-mudahan misalnya nanti malam itu kita dapat Lailatul Qadar, ada ya. Makanya terutama karena Rasulullah berikan petunjuk semacam itu ya, kita tidak bisa mendeteksi dengan jelas kapan itu Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah. Petunjuknya kan malam-malam ganjil ya, maka bisa jadi ya, kita pada malam-malam ganjil itu kita bisa lebih fokus ya, dalam beribadah, bisa dengan itikaf di masjid ya. Pada malam-malam ganjil itu melakukan itikaf di masjid ya. Bisa juga misalnya di rumah ya, banyak berzikir ya, wirid ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak membaca kalimat thayyibah ya, baca la ilaha illallah, baca doa-doa yang mustajabah di
malam terakhir, malam 10 malam terakhir, misalnya hanya baca subhanallah kudus dan seterusnya itu, atau baca Allahumma innaka afuwwun fa'fu'ani ya. Doa itu sangat penting sekali. Contohnya doa Allahumma innaka afuwwun, ya Allah innaka sungguhnya engkau afuwwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Artinya apa? Kenapa kemudian doa ini sangat ditonjolkan? Karena pada malam-malam terakhir ini ada suatu riwayat juga disebutkan ada itsqum minan nar, ya, pembebasan dari neraka. Artinya apa? Ini adalah waktu yang tepat untuk kita mohon ampun kepada Allah, karena kita manusia itu kan ya sering hilaf, kadang banyak kesalahan, pasti ya, bukan manusia yang sempurna ya, bukan kalau Nabi Muhammad SAW kan maksum ya, kalau kita kan tidak ya, kita ketempelan hawa nafsu, ketempelan keinginan ya, kadang juga ada juga dalam hati kita mungkin rasa iri, dengki dan sebagainya, itu yang muncul yang namanya kita manusia biasa. Nah, kita beribadah pun banyak kekurangan, ya, sholat mungkin ada kekurangannya, kurang khusyuk ya. Kemudian puasa pun juga masih ada kekurangannya. Nah, dan banyak ibadah-ibadah kita mungkin ada banyak kekurangan. Makanya penting sekali doa itu ya Allah menjaga. Kemudian pada momen-momen yang dijelaskan oleh Nabi itu tadi, kita juga silakan berdoa doa-doa khusus tentang harapan kita. Misalnya Mas Arif punya harapan tertentu sifatnya khusus ya, itu silakan doa ya. Doa pada 10 terakhir Ramadan ini ya, dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh jiwa ya, dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan mengijabah ya. Itu pada malam kemuliaan ini sangat besar sekali peluangnya. Ya, mungkin silakan hal lain belum disampaikan. Mungkin pertanyaan terakhir ya saya untuk para subscriber Mafathir Sa'adah biar lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasanya di 10 hari terakhir. Mungkin apa ya, pelajaran-pelajaran apa sih yang bisa diambil dari malam Lailatul Qadar biar para subscriber itu lebih semangat lagi untuk menjalankan 10 hari ya pada puasanya. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang ada suatu penyemangat yang luar biasa ya, terkait dengan hakikat dari malam kemuliaan. Di dalam surah Al-Qadr sendiri, ketika ada suatu pertanyaan dalam ayat itu, misalnya wa ma adraka ma lailatul qadr, seperti apa hakikat? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Di situ kan dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu khairun itu lebih baik, khairun lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Ya, maksudnya apa? Jadi orang beribadah ya, ketika dia berhasil mendapatkan malam kemuliaan ya, misalnya qadarullah nanti malam itu malam kemuliaan. Nah, malam itu kita khusus sekali beribadahnya. Kebetulan kita mulai dan berzikir, istighfar dan sebagainya. Apa yang kita lakukan pada malam kemuliaan? Apa yang kita lakukan pada malam kemuliaan itu nilainya ya, jauh lebih baik daripada hal yang sama yang dilakukan pada malam-malam yang lain selama 1000 bulan. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki sifat al-adil. Artinya apa? Allah itu maha adil terhadap umat yang sekarang dan umat yang terdahulu. Mengapa? Umat terdahulu itu umurnya lebih panjang daripada kita-kita. Nah, kalau kita-kita ini mungkin bisa mencapai 100 tahun itu sudah luar biasa ya. Ada tangga-tangga kita yang umurnya 83 tahun itu sudah tua sekali, sudah payah ya. Bahkan mungkin ada yang jalan aja sudah susah. Umur 90 tahun itu sudah pikun dan lain sebagainya. Namun umat-umat terdahulu itu
bisa 300 tahun, bisa 500 tahun, bahkan bisa 1000 tahun. Ya. Nah, kita sering dengar umur nabi-nabi terdahulu dan umatnya pun juga demikian. Artinya apa? Nah, umat-umat terdahulu itu panjang umurnya. Dapat kita bayangkan kalau orang soleh, orang baik pada zaman dahulu, ya, orang baik ini beribadah ya, dengan sangat khusyuk dan tekun selama ribuan tahun umurnya atau ratusan tahun umurnya. Nah, kemudian kita melakukan ibadah yang sama dengan orang yang terdahulu itu. Ya, sementara kita umurnya cuma 75 misalnya. Nah, apa sebanding nilainya? Secara logika ibadah kita yang 75 tahun itu kadang itu pun juga kurang. Bisa jadi kita khusyuk itu cuma 30 tahun ya. Nah, dalam masa pencarian hidup kita ini, nah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya orang soleh pada zaman dulu. Nah, namun atas nama keadilan Allah, ya, untuk kita umat Muhammad ini Allah memberikan suatu hadiah ya, yang luar biasa agung, yaitu Lailatul Qadri. Jadi Lailatul Qadri itu adalah hadiah yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Ya. Jadi Allah memberikan suatu malam, anugerah suatu malam disebut malam kemuliaan ini adalah hadiah yang sangat istimewa dan luar biasa yang memberi peluang kepada umat Muhammad untuk bisa lebih baik atau sama dengan umat-umat terdahulu yang ibadahnya ribuan tahun atau ratusan tahun. Nah, ini itu salah satu motivasi kita. Artinya apa? Kalau kita berhasil sukses beribadah diterima oleh Allah pada malam kemuliaan, khairun, lebih baik min alfi syahrin, daripada orang yang beribadah yang sama selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, kalau setiap Ramadan kita ketemu Lailatul Qadri dan mendapatkannya, bisa dikalikan ya. Nah, teman-teman subscriber semua dimanapun berada bisa mengalikan ya, berapa ribu bulan saja ya, nilai peribadatan kita. Nah, ini salah satu yang menjadi motivasi kita terus melakukan pencarian ya, akan Lailatul Qadri. Makanya ini 10 terakhir Ramadan ini ya, marilah kita bersungguh-sungguh ya dengan motivasi supaya kita mendapatkan malam kemuliaan ini. Karena nilainya yang sangat luar biasa ya, kita bisa mendapatkan suatu amalan yang lebih baik. Kata-kata khairun atau lebih baik itu kan batasannya lebih baik itu sejauh mana kan kita nggak tahu ya. Levelnya lebih baik itu seperti apa kan kita tidak tahu ya. Misalnya contohnya aja orang yang melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh itu kan khairun, lebih baik minat dunya wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Dapat dibayangkan dunia dan seisinya apa saja yang ada dunia ini, ada istana, ada harta, emas dan sebagainya, dan itu lebih baik. Maka seorang ulama mengatakan kita itu sejatinya kalau setiap hari itu qobliyah subuh itu kita menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki lebih baik daripada dunia seisinya. Ini dahsyatnya amalan yang Allah berikan. Nah, itu ya beberapa ulasan terkait dengan malam kemuliaan ya. Jadi alhamdulillah ya kita bisa ngobrol bareng dengan malam kemuliaan yang teman-teman perlu tahu juga bahwa teman-teman ini Mas Ma'arif ini juga memiliki suatu karya ya di dalam channelnya yang disebut Hulu Khair Channel ya. Hulu Khair Channel. Itu ada kisah-kisah kehidupan yang penuh hikmah. Jadi kalau teman-teman semua mau belajar tentang kisah hidup, silakan simak ya Hulu Khair Channel. Itu ada cerita bersambung kisah kehidupan yang insyaallah akan banyak makna yang kita bisa dapatkan ya. Jadi intinya kita hidup ini memang harus banyak belajar dari kisah-kisah ya. Itu yang harus kita temukan ya dalam kehidupan kita, teman-teman semua dimanapun berada ya. Yang penting kita tetap jaga kesehatan ya, insyaallah nanti kita akan terus bisa berkarya seluas-luasnya ya. Itu mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Mungkin cukup dari saya ya, untuk mewakili para subscriber semua. Terima kasih ya. Mungkin dari Mas Arif ada pertanyaan lain. Mungkin cukup ya. Iya.
mungkin dari Ustaz Channel ada pesan Ya. pesan yang terkhusus kepada para teman-teman Mafatihus Sa'adah yang menyaksikan video ini terkait bagaimana meningkatkan ibadah kita di malam 10 terakhir Ramadan. Ya, terima kasih ya. Sebagai closing statement atau pesan ya, kepada sahabat-sahabat semua, sedulur-sedulur semua dimanapun berada. Ya, salah satu tanda mungkin saya pernah bertanya, seperti apa ciri orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu? Ya, memang mungkin tidak bisa dilihat secara langsung ya, tapi ada suatu yang sangat ciri yang sangat penting. Kita sendiri bisa mengukur diri kita ya, apakah kita ini mendapatkan malam kemuliaan atau tidak ya. Kalau kita ya, setelah bulan Ramadan ini berlalu meninggalkan kita dan kita itu lebih baik ya, sholat kita lebih khusyuk, amalan kita lebih istiqomah ya, ibadah kita lebih baik ya, dari bulan Ramadan ini atau dari bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, maka itu artinya kita insya Allah ya, mendapatkan malam kemuliaan itu. Maka mari ya, saya mengajak ya pada jamaah sekalian, para subscriber dimanapun berada, untuk lebih serius lagi ya, dalam pencarian malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu dengan sungguh-sungguh ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkannya ya, karena sangat penting sekali ya, ketika kita berhasil mendapatkan malam kemuliaan itu. Demikian tetap setia ya, para pemirsa sekalian, menyaksikan konten-konten kami di MS Channel, Mafatihus Sa'adah Channel. Insya Allah kami akan memberikan konten-konten yang akan mencerahkan pikiran kita bersama ya. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua ya punya pertanyaan atau apa, bisa bertanya di kolom komentar, atau punya usulan ya, suatu hal yang harus dibahas, dikaji, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pemirsa, sahabat subscriber Mafatihus Sa'adah Channel, alhamdulillah sudah tadi dibahas berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Tentunya apa yang telah kami sampaikan juga bisa diterima atau bisa dipahami para subscriber sekalian. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar. Nah, silahkan. Nah, sebelum saya akhiri bincang-bincang pada kali ini, ya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tentunya kita harus belajar dari apa yang kita lakukan sebelumnya untuk menjadi kita lebih baik dan seterusnya lebih baik. Seperti hanya yang tadi sudah disampaikan Ustaz Channel, di bulan Ramadan ini tentunya kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas pribadi kita dalam beribadah, dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika bulan Ramadan ini berakhir, terus ketemu bulan yang lain dan seterusnya, itu menjadikan kita lebih baik dari segi beribadah, kita lebih maksimal, lebih rajin, lebih khusyuk dan lain sebagainya. Jangan sampai kita beri kendor seperti itu. Nah, mungkin itu dari kami yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif untuk bisa atau membantu mengembangkan channel ini jauh lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.